Pemirsa, dalam pidatonya di Kongres keempat PDI Perjuangan di Bali, Megawati menyinggung adanya upaya deparpolisasi. Berikut pernyataan dari Megawati Soekarnoputri. Bahwa partai hanya sebagai ornamen demokrasi dan hanya sekedar alat tunggangan kekuasaan politik, sama saja mengerdilkan makna dan arti kolektivitas partai yang berasal dari rakyat. Fenomena ini nampak jelas ketika pada saat bersamaan muncullah sebuah gerakan deparpolisasi. Sentimen anti partai pun makin lantang diteriakkan dalam kerumunan liberalisasi politik. Dialog kembali kami lanjutkan, Pak Basara, ini mengenai deparpolisasi. Apa sih sebetulnya yang berusaha ditekankan oleh Megawati dalam pernyataan itu? Ibu Mega ingin menyatakan secara konsepsional yang disebut dengan deparpolisasi itu adalah setiap pikiran, sikap dan tindakan politik yang berusaha untuk mendelegitimasi posisi partai politik dalam sistem pemerintahan nasional. Itu kira-kira secara konsepsional per definisi. Prakteknya seperti apa? Prakteknya adalah karena Bu Mega melihat dalam realitas politik ada berbagai pihak. Saya tidak ingin menyebut orang per orang atau pihak tertentu. Tetapi mereka punya, kita inventarisasi itu tentu saja. Intelijen partai punya data-data itu. Mereka berusaha meminggirkan peran PDI Perjuangan dalam pemerintahan Pak Jokowi dengan berbagai macam modus. Begitu. Padahal tadi saya katakan dalam desain ketatanegaraan kita, pemerintahan nasional ini menurut konstitusi kita lahir dari rahim partai politik. Secara tegas Ibu Mega yang mengatakan PDI Perjuangan ini bukan event organizer atau lembaga konsultan politik yang dipakai oleh orang-orang tertentu ketika mau jadi bupati, wali kota, gubernur atau presiden. Kemudian setelah itu dia jadi bupati, wali kota, gubernur, presiden, lalu kontraknya selesai. Urusan jadi bupati, wali kota, dan jadi presiden itu urusan individu. No. Sistem politik kita tidak seperti itu. Nah, Bu Mega mengingatkan, itulah yang disebut deparpolisasi. Upaya mendelegitimasi peran partai politik dari pemerintahan yang dilahirkannya sendiri. Mas Niko, mengenai deparpolisasi ini, apakah kemudian istilah ini kemudian muncul karena misalnya ada kebijakan-kebijakan dari presiden sendiri yang ternyata tidak sejalan dengan partai, misalnya mengenai tarik ulur pencalonan Kapolri, seperti itu? Ya, itu salah satunya aja, karena kemarin mungkin ada kepentingan, ada aspirasi yang berbeda. Tapi yang lebih penting lagi saya kira rasa misalnya dari partai politik mengapa ada deparpolisasi itu mungkin karena pemerintah sekarang ini ingin mendudukan presidensial secara lebih proporsional. Jadi misalnya jangan sampai pengurus partai yang masih aktif, menjabat struktural dan segala macam itu terbebani dengan tugas-tugas negara. Demikian juga sebaliknya, mereka yang ada di kabinet jangan juga dibebani dengan tugas-tugas kepartean yang sebenarnya itu juga sama pentingnya. Negara kita ini negara yang besar, urusannya banyak, sehingga pemerintah sendiri tentu nggak bisa menyelesaikan banyak persoalan. Partai juga demikian halnya sangat instrumental dalam mengembangkan demokrasi, sehingga untuk melakukan pendidikan politik dan segala macam itu memerlukan mereka yang benar-benar berdedikasi penuh waktu untuk mengurus partai. Nah, deparpolisasi tentu juga sebagian besar saya kira itu justru malah disumbang dari perilaku politisi-politisi partai yang tidak terpuji. Banyak yang kena korupsi, kemudian menyalahgunakan kekuasaan, kemudian tindakan-tindakan yang lain. Nah, ini yang saya kira bagi rakyat itu justru malah dipandang sekarang ini partai menjadi kurang begitu relevan untuk memajukan pemerintahan, memajukan pembangunan dan seterusnya. Karena dalam banyak hal justru partai-partai ini ya, oknum-oknumnya itu yang kemudian membebani jalannya pemerintahan dengan berbagai macam cara, entah dengan legislasi, dengan anggaran yang kita dengar aja, misal di pusat kemarin ada upaya untuk membuat polisi parlemen, ya kan? Di daerah ada banyak lagi nih upaya kong kali kong untuk misalnya menyalahgunakan anggaran dengan membeli UPS dan segala macam yang bagi rakyat banyak mungkin itu kurang begitu perlu saat ini. Yang lebih diperlukan mungkin jalan yang lebih bagus, pasar yang lebih bersih, kemudian pelabuhan yang lebih banyak dan segala macam. Nah, jadi ini yang saya kira bagi rakyat ini partai ini maunya apa? Nah, padahal di satu sisi yang memobilisasi masyarakat, mengorganisir itu tidak hanya partai politik sekarang. Ada organisasi massa juga yang sangat berperan, misalnya NU, Muhammadiyah dan seterusnya. Mereka punya pendidikan, punya lembaga-lembaga pendidikan, sekolah, rumah sakit dan seterusnya yang bisa oleh masyarakat langsung dirasakan akibatnya gitu. Pak Basara. Iya, sebetulnya tesis Mas Niko Harjanto ini membenarkan doktrin di internal PDI Perjuangan menyebut kader-kadernya sebagai petugas partai. Petugas partai ini adalah aparatus ideologis yang mereka punya misi membawa misi suci partai. Abuse of power seperti yang digambarkan Mas Niko. Ada anggota DPR, partainya lagi kongres, transaksi.
lalu kemudian menjadi pejabat penyalahgunaan wewenang, kemudian dan lain-lain, abuse of power itu. Ini yang sebetulnya tidak kami kehendaki. Sehingga oleh karena itu janganlah dibedakan antara misi partai itu seolah-olah berbeda dengan misi negara. Kuas strategis, tadi sudah saya katakan, ideologi PD Perjuangan sama dan sebangun dengan ideologi negara. Tujuan politik PD Perjuangan sama dengan tujuan nasional negara ini. Sehingga oleh karena itu, jangan didikotomiskan antara misi partai dan misi negara. Sehingga partai pengusung dalam hal ini PD Perjuangan akan mendukung segala apapun kebijakan yang akan diambil oleh Presiden Joko Widodo. Sepanjang berpedoman kepada konstitusi yang kita anut, peraturan perundang-undangan dan garis ideologi partai yang seharusnya setiap kader partai yang sudah ditugaskan menjadi pejabat publik, dia paripurna terhadap pemahaman tentang ideologi, tujuan dan cita-cita mulia partainya. Sehingga oleh karena itu seharusnya tidak perlu dipersoalkan setiap kader PDI Perjuangan yang ditugaskan pada posisi-posisi tertentu, mestinya beliau sudah paripurna. Begini, kita ini partai nasionalis. Oleh karena itu, kita menginginkan setiap kader PDI Perjuangan yang menjadi pejabat publik, kalau dia menjadi bupati, dia menjadi seorang bupati yang nasionalis. Kalau dia menjadi anggota DPR, dia menjadi anggota DPR yang nasionalis. Begitu juga, kalau beliau menjadi presiden yang nasionalis. Artinya apa? Seorang nasionalis itu adalah seorang yang mencintai negaranya dengan segenap jiwa raganya. Ini memang ideal ya seperti itu. Memang bangunan ideal, tetapi jangan kita dikonstruksikan dengan hal-hal yang bersifat kasuistis gitu. Kita dalam tataran konsepsional. Dalam konteks pemerintahan sekarang ini kan yang mengusung, yang mendukung pemerintahan itu tidak hanya satu partai. Nah ini kadang satu partai dengan partai lain mungkin memiliki kalau dari sisi nilai ideologis umumnya mungkin sama, tapi dalam preferensi terhadap hal-hal tertentu, kebijakan tertentu mungkin bisa berbeda. Oleh karena itu yang harus diselesaikan itu adalah komunikasi antara koalisi ini. Di koalisi selesai, baru kemudian dibawa didiskusikan dengan pemerintah. Setelah selesai, baru kemudian pemerintah ambil keputusan. Nah, setelah pemerintah ambil keputusan membuat kebijakan, itu harus didukung. Jadi di depan itu tidak ada lagi. Kemudian tahu-tahu ada dari partai, dari pendukung segala macam, terkesan lebih galak daripada misalnya politisi dari oposisi gitu. Mas Niko juga mengkonfirmasi bahwa PDI Perjuangan ini partai pemerintah. Partai pemerintah adalah partai yang terlibat dan bertanggung jawab terhadap jalannya pemerintahan nasional. Bukan partainya pemerintah. Partai pemerintah beda dengan partainya pemerintah. Kalau partai pemerintah, penjelasan saya itu tadi, kita terlibat di dalam proses jalannya pembangunan nasional. Kalau partainya pemerintah, dia sekedar menjadi lembaga stempel. Katakanlah saja satu contoh kebijakan Menteri SDM mengembalikan harga harga BBM kepada mekanisme pasar. Kuah ideologis ini bertentangan dengan Pancasila, bertentangan dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar, bertentangan dengan keputusan MK yang membatalkan mekanisme pasar dijadikan rujukan. Tapi mungkin yang harus digarisbawahi adalah bagaimana permasalahan itu diselesaikan secara internal ketika di depan ataupun di permukaan. Komunikasi itu tadi jawabannya. Nah, Pak Jokowi sendiri sudah mensinyalir bahwa gap komunikasi yang terjadi antara beliau dengan Ibu Mega, salah satunya orang yang harusnya dipercaya untuk menyampaikan pesan penting Pak Jokowi kepada Ibu Mega tidak amanah. Pesannya diedit, pesannya dimanipulir, dan lain sebagainya. Nah inilah yang kemudian istilah saya akan kami sempurnakan pasca kongres ini. Begitu, Mbak Rara. Jadi artinya nanti ketika sekarang kan publik menilainya ini partai pendukung kok lebih kental rasanya oposisi dibanding partai oposisi sendiri. Artinya ketika ini dibenahi komunikasi politik tidak akan lagi pandangan seperti itu akan terjadi menurut Pak Basara? Iya, oleh karena itu persepsi yang sama antara pihak pemerintah di satu sisi dan partai-partai pengusung yang sekarang menjadi partai pendukung di satu sisi harus segera bertemu persepsinya. Harus pada posisi yang equal, yang menghormati satu sama lain posisi politiknya. Presiden Republik Indonesia, Pak Jokowi, dalam posisinya sebagai presiden, beliau adalah presiden rakyat Republik Indonesia. Kepala negara dan kepala pemerintahan. Beliau bertanggung jawab terhadap peraturan perundang-undangan yang menaungi kewenangannya. Partai politik di satu sisi juga memiliki fungsi dan tanggung jawab sebagai partai pemerintah. Kalau ini kita letakkan secara proporsional, saya yakin hubungan antara pemerintah dan partai pengusungnya ke depan akan lebih baik lagi. Mas Niko, menyamakan persepsi secara equal, ini kan nampaknya jadi masalah baru. Secara equal ini versinya seperti apa? Equal menurut presiden ataupun equal menurut partai pengusungnya? Bagaimana tanggapannya? Ya tentu itu sangat sulit kalau mencari titik equality itu ya, karena memang dalam konteks kewenangan dan segala macam itu sangat berbeda. Satu sisi memang kita lihat bahwa sistem kepartian di Indonesia ini belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Jadi partai itu seharusnya kan tidak hanya untuk urusan media menuju kekuasaan.
tapi partai juga ada fungsi untuk pendidikan politik, fungsi untuk formulasi kebijakan dan seterusnya. Nah, sekarang ini yang itu yang lemah, fungsi-fungsi yang sifatnya untuk memformulasikan kebijakan, alternatif kebijakan dan segala macam, sehingga kemudian ketika partai itu berbicara dengan pemerintah yang mungkin berbeda partainya atau yang dari kalangan profesional dan segala macam, memiliki data yang benar, memiliki data yang bagus, memiliki argumen yang kuat dan seterusnya, sehingga kemudian ketika harus berdiskusi mengenai suatu kebijakan itu sama-sama ada reasoning yang kuat. Nah, ini yang saya kira harus mulai dibangun juga di kepartaian Indonesia supaya ke depan partai itu tidak hanya sekedar semacam organisasi untuk mobilisasi massa ya, tapi juga organisasi untuk menelurkan, memproduksi ide-ide, gagasan dan seterusnya. Nah, dalam konteks membuat supaya presiden dengan partai politik dan segala macam komunikasinya lebih baik, tentu dua-duanya ini harus mengembalikan pada, kalau bahasanya John Rawls itu original positionnya, posisi originalnya. Nah, posisi originalnya itu di mana? Nah, saya kira sistem kita ini presidensial, pemerintahan presidensial, otomatis presiden ini ketika sudah berada dalam posisinya itu dia menjadi presiden dari seluruh rakyat Indonesia seperti yang disampaikan oleh Pak Basarah tadi. Tapi dalam konteks hubungan kekuasaan dengan partai politik, dengan pendukung yang lain, karena di luar partai politik kita harus ingat ada juga kekuatan-kekuatan yang lain, ada juga kelompok-kelompok lain yang memiliki jasa untuk kemenangan yang kemarin. Nah, ini yang saya kira harus dipahami oleh partai politik juga. Jangan lupa Mas Niko, kita memang menganut sistem presidensial, tetapi dalam model multi partai kompleks. Sehingga oleh karena itu kewenangan pemerintah dalam ini presiden banyak sekali kewenangan-kewenangan yang bersinggungan dengan parlemen. Sehingga oleh karena itu dalam posisi yang saya sebut equal itu tadi, antara pemerintah di satu sisi dengan partai-partai pengusung di lembaga DPR RI, kita kan tidak menganut lembaga tinggi negara. Eksekutif, presiden dengan DPR itu sama-sama lembaga negara. Tidak ada lagi lembaga tinggi negara. Dalam kewenangannya saling berkaitan. Sehingga oleh karena itu yang saya sebutkan tadi, ketika merancang satu kebijakan strategis nasional, perlunya forum duduk bersama antara pemerintah, saya kira tidak perlu Pak Jokowi, cukup para menteri-menterinya. Ketika akan mengambil kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak, partai-partai pendukung yang ada di parlemen ini diajak bicara. Sehingga ketika ini masuk dalam proses pembahasan di DPR, seperti RUU APBN katakan begitu, kami sebagai partai pendukung ini punya argumentasi yang genuin, argumentasi yang ilmiah, argumentasi yang bisa diterima rakyat, gitu, untuk sama-sama mengawal ketika ini kita putuskan bahwa program ini sesuai dengan garis ideologi, sesuai dengan tujuan nasional, sesuai dengan Trisakti kalau di PDI Perjuangan, mari kita dukung bersama-sama. Begitu. Baik, Bapak-Bapak, kita masih punya segmen berikutnya, kita tahan dulu, kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu.